sesuatu yang luar biasa bagi kami. Yang ada, kami hanya akan meneteskan air mata. Betapa besar kemurahan Tuhan. Tidak mengira jika kami masih bisa bersama-sama jemaat-Mu. Situasi yang mencekam. Hari pertama ibadah di tempat ini bertepatan di Kabupaten Wonosobo 0 COVID-19. Semua yang positif sudah menjadi negatif dan pulang ke rumah masing-masing. Ini sesuatu anugerah yang luar biasa. Tapi kami harus tetap berjaga-jaga Tuhan, berwaspada. Karena musuh kami tidak kelihatan. Oleh sebab itu kami perlu mematuhi protokol kesehatan, mematuhi firman Tuhan yang sebentar akan kami sampaikan. Berkati Tuhan, berikan kekuatan kami untuk menahan emosi, karena kami sangat terharu. Tempat ibadah ini berapa bulan tidak disapa oleh jemaat. Tapi sekarang kami bisa bersama-sama mengagungkan, memuliakan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, shalom. Puji Tuhan, saudaraku. Saya hanya meneteskan air mata karena tidak menduga bahwa hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang sangat kita hormati. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah atau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kita akan bicara tentang doa yang dijawab. Ini suatu kepastian. Jadi jangan sampai kita ini seperti meninju atau memalu angin yang tidak ada arti apa-apa. Doa kita ini pasti dijawab. Nah, kalau tidak dijawab, apa sebabnya? Doa apa saja? Ya, kalau tidak dijawab doa kita, penyebabnya apa? Karena dikatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, ini. Niscaya engkau telah minta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi kita harus tahu siapa yang minta kepada kita. Dan kita bisa memberi, berarti permintaan kita sudah dijawab. Ayo kita buktikan di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jika kamu
jikalau saudara tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Yesus kan. Tapi yang menjadi masalah, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, nah ini. Apakah firman masih tinggal dalam kita atau tidak? Sebab kalau firman tinggal dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Luar biasa, kalau kita mengerti firman ini, sangat-sangat luar biasa. Minta apa saja. Dah apa yang kita inginkan. Tetapi syaratnya, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Karena firman ini mempunyai satu daya cipta yang luar biasa. Jadilah bumi jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah binatang melata. Jadilah binatang ikan-ikan di laut. Semua jadi. Nah, datangnya iman dari mendengar firman. Nah, firman setelah kita dengar ini ada di dalam kita atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Firman yang kita dengar ada di dalam kita atau tidak? Jadi katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ketika kita mendengar firman, semua dengar sama. Mendengar sama. Tidak ada yang tidak mendengar. Tetapi yang menjadi masalah, apakah yang saudara dengar itu tinggal di dalam saudara atau tidak? Karena ada musuh kita yang kita tidak tahu berkeliaran, mau membunuh firman itu. Inilah firman itu Yesus. Siapa yang mau membunuh Yesus? Ini saudara, yang mau membunuh Yesus mengaku orang ahli agama, ahli Taurat, mengaku sebagai orang Kristen yang hebat. Tapi justru pembunuh Yesus, pembunuh firman. Seperti apa toh? Apakah firman yang di dalam saya ini masih hidup atau tidak? Nanti saudara akan tahu. Kalau firman itu masih hidup, jangan khawatir hidupmu gagal. Karena tidak mungkin firman gagal. Jangan khawatir. Firman Allah pasti berhasil. Kalau kita masih diberi hidup di dunia ini, kita pasti berhasil. Secara kuantitas, secara kualitas, secara badani, secara rohani. Karena ada dua tubuh. Tubuh nafsani dan tubuh rohani menjadi satu. Roh dan daging selalu berlawanan, selalu. Maunya roh memuliakan Tuhan. Maunya daging memuliakan dunia. Mana yang saudara menang nanti? Kita mesti tahu. Kalau firman masih tetap dalam saya punya harapan doa saya dijawab. Tapi kalau sudah firman tidak ada dalam diri saya, direbut oleh si pembunuh firman, siapa itu iblis, berteriak-teriak, tidak didengar oleh Tuhan. Ayo kita baca dalam surat Yakub pasal 2 ayat yang ke-17. Yakub pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Coba semua berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan. 1, 2, 3. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Apa itu? Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Jadi saudara mendengar firman, tetapi mati firman-Nya. Karena apa? Karena iblis selalu menggoda saudara, mendengar firman, jangan melakukan. Padahal Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Ibu, aku minta minum." Tuhan tuh meminta, tujuannya mau memberi. Ketika kita sudah bisa memberi, berarti kita sudah meminta kepadanya. Kenapa kita tidak bisa melakukan firman? Kenapa kita tidak bisa memberi permintaan Tuhan? Karena iman mati. Firman mati. Firman dibunuh oleh si iblis. Kristen kita hanya Kristen gerobokan. Bukan Kristen yang berkualitas, tapi Kristen yang tidak ada nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Ngeri. Maka kita berteriak, Tuhan tolong saya. Tuhan kenalah saya. Tuhan tidak mau menolong. Tuhan tidak mau mengenal. Yang diminta Tuhan, perkara yang fana. Tapi perkara yang fana yang paling bermanfaat bagi tubuh yang fana. Kekayaan ini fana. Satu kali kala akan hancur hilang. Tapi justru dikejar oleh tubuh yang fana. Yang kekal apa? Firman. Yang tubuh jasmani ini sangat sulit untuk melakukan firman. Tetapi kalau kita bisa melakukan firman, sesuatu yang luar biasa. Apa yang diperintahkan Tuhan dalam ketaatan, janji Tuhan akan turun kepada orang itu. Maka seorang pembawa firman, jika tidak ada kepatuhan ketaatan kepada firman, tidak mungkin si pembawa firman itu menerima apa yang dijanjikan Tuhan secara jasmani maupun secara rohani. Ayo kita baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini perintah yang sulit dilakukan. Karena harus meninggalkan tabiat, karakter, keluarga, adat istiadat, sulit. Ya, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini perkara sulit dilakukan. Teruskan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Kalau mau melakukan firman, berkat tersedia. Luar biasa. Kalau ibu memberi minum kepada Yesus, ibu sudah meminta kepadanya air kehidupan. Teruskan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau Abram taat, dibela Tuhan, akan memberkati orang yang memberkati Abram, akan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Teruskan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ketika Abram mendengar firman, sama dengan ketika perempuan Samaria mendengar firman.
Yesus berkata, ibu aku minta minum. Kalau mengerti kasih karunia Allah, siapa yang minta kepadamu, kamu sudah minta kepadanya. Dan akan dapat air kehidupan. Ini kalau mengerti. Abraham kalau mengerti perintah Tuhan dan dilaksanakan, akan diberkati. Dan akan menjadi berkat kalau mengerti. Kalau tidak mengerti, meremehkan perintah ini, iblis datang membunuhnya. Maka kalau ada orang Kristen sulit melakukan perintah, ini sama dengan mempersulit hidupnya sendiri. Ini firman Allah. Tapi kalau kita ada kemampuan melakukan perintah, keluarlah kamu dari tata cara hidupmu yang lama, dari sikapmu yang lama, dari pengaruh keluarga yang merugikan rohanimu. Keluarlah menuju tempat yang akan ditunjukkan kepadamu. Kamu akan diberkati dan kamu akan menjadi berkat. Kalau kita baca, akhirnya Abraham berganti nama dengan Abraham, artinya total meninggalkan karakter lama. Ya saudara, arti Abraham diganti nama Abraham secara total hidup berganti dari karakter yang lama menjadi memiliki karakternya Kristus. Diberkati pada masa tua dalam segala hal. Apakah bisa? Oh bisa. Kenapa kok aku tidak menerimanya? Doamu mati. Kenapa? Firman yang ada dalam kamu dibunuh oleh si iblis. Hingga kamu tidak bisa melakukan perintahnya Tuhan. Permintaannya Tuhan tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, Abraham diberkati dan akan menjadi berkat. Berkat yang kita terima sebagai bangsa kafir ini, berkat ketaatan Bapak Abraham. Kalau misal Bapak Abraham waktu itu tidak taat, ya saudara, berkatnya tidak akan turun. Kalau kita tidak taat, kita tidak pernah akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau berbuat sifatnya sosial, bukan karena berkat dari Tuhan yang mengalir dari batin, dari hati nurani menuju kepada hidup kekal. Kita lihat bukti bahwa berkat Abraham turun kepada semua bangsa. Roma pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Jadi bukan sunat yang menentukan jadi anak Abraham, tapi lewat percaya. Terus dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Bersunat atau tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah, iman yang sudah diberikan lewat Bapak Abraham. Kita sudah mendengar firman
dan percaya. Yang celaka adalah mendengar tidak melakukan. Penuh gundah, penuh pertimbangan, penuh bermacam-macam. Tidak bandingkan dengan dulu di Urkasdim. Tidak ada ajaran seperti ini. Dulu ketika belum jadi orang Kristen, bebas. Semau saya, seenak saya. Tapi ketika saya jadi orang Kristen, kenapa saya harus melakukan perintah firman? Ini tergantung saudara. Apakah saudara memilih hidup sementara selesai habis atau ingin hidup kekal? Itu hak kita. Tuhan tidak akan memaksakan, tapi yang perlu kita ingat, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita nikmati di dunia ini diciptakan oleh firman. Namun bukan hanya itu saja, karena dunia yang diciptakan oleh firman ini dirusak oleh dosa manusia, lewat Adam dan Hawa melanggar firman, maka Tuhan menyediakan dunia yang baru yang sifatnya kekal, bukan sementara. Dunia dengan kekayaannya, dengan tambang emasnya, tambang batu bara, tambang minyak, semua diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang menciptakan itu, kuasa firman itu, yang kita percayai, masihkah ada dalam kita? Bukti firman ada dalam saudara, saudara mendengar perintah dan melakukan. Bukti saudara kosong, saudara mendengar firman, selalu direbut oleh iblis dan sulit melakukannya. Kita baca Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Teruskan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Dia, seperti yang saya katakan tadi. Yang kita tergila-gila dengan emas diciptakan oleh firman. Tergila-gila dengan mutiara diciptakan oleh firman. Tergila-gila dengan kekayaan, harta dunia diciptakan oleh firman. Teruskan. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia, tanpa firman, tanpa iman dan dilakukan, ini sama dengan tanpa Dia. Mendengar firman tidak melakukan, sama dengan kosong. Tanpa Dia, tanpa firman, akan tidak ada penciptaan. Maka yang dikejar hanya perkara dunia yang sudah disediakan oleh iblis. Boleh orang tidak percaya, orang apa saja mungkin berbuat jahat dan sebagainya, bisa kaya raya. Tetapi untuk mencapai hidup yang kekal tidak bisa. Itulah tergantung saya dan Sarah. Sebagai orang Kristen mau kemana kita? Apa cukup puas mengejar kekayaan dunia? Atau mengerti bahwa seluruh dunia dan isinya akan dibinasakan. Semua bangunan ini tidak akan batu tetap di atas batu, akan dirobohkan. Sekian lama kita tidak ibadah berapa bulan, Pak Sarijo? 4 bulan. Bayangkan, maka saya tadi ketika nyanyi aku nangis. Aku tidak tahan.
merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Kemarin saya mendengar kesaksian bahwa Wonosobo sudah 0 positif corona. Hari pertama ini kita ibadah, tidak ada yang kena positif corona. Semua sudah dipulangkan. Tadi malam saya berdoa mengucapkan syukur. Di antaranya doa saya, Kali Putih minta dipagari oleh Tuhan dari virus corona. Jemaat tak doakan setiap malam dari Ngadirjo, Kretek, Kaliwiro, lari ke Wonosobo kota, naik ke Dieng Wonosobo pinggiran, Kalirang Salomerto, Banjarnegara, Kaliwiro, Winongsari, semuanya kami sebutkan satu persatu sampai Kali Putih, Banjaran, Jelgong, Banjaran, Balekambang, Kuwuan, Diwek, Kali Putih, satu persatu. Aku menangis, saudara masih diberi perpanjangan umur. Tuhan masih mau mendengar doa. Yang doanya didengar adalah jika di dalam dirinya ada firman, maka bisa menciptakan sesuatu yang kita inginkan. Tapi hati-hati, saya peringatkan, orang yang sudah sembrono kepada firman, itu sama dengan menghukum dirinya sendiri. Karena orang berdosa dihukum oleh Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia, tujuannya mau melepaskan dosa. Supaya kita tidak dikurung oleh si iblis. Tidak diminabubukkan oleh iblis. Tapi supaya kita mendengar firman dan melakukan. Iman saudara hidup. Sewaktu-waktu saudara menghadapi masalah bisa berteriak, Yesus tolong saya. Kenapa ketika bangsa Israel di Mesir dikuasai oleh Firaun, diikat, diperbudak oleh Firaun, ceritanya didengar. Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih diizinkan beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, melayani, bahkan mendengarkan firman, Tuhan ingat janjinya. Yesus Kristus datang melepaskan dosa saya dan saudara. Tapi kalau saudara sembrono, membiarkan iman tidak hidup, mendengar firman tidak melakukan, memang iblis tujuannya membunuhnya. Kita baca Yohanes 8 ayat 39 sampai 44. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, artinya orang percaya, terus? Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tentu, kalau kamu anak Abraham melakukan yang dikerjakan oleh Abraham, pergi. Serahkan anakmu, serahkan, tentu seperti itu. Kalau anak Abraham, teruskan. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Terus, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kamu akan mengasihi aku, Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus datang diutus oleh Bapa. Terus? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat
penangkap firman-Ku. Kalau tidak mengerti khotbah ini, ya, kalau tidak mengerti khotbah ini, tidak bisa menangkap firman. Apa sebabnya? Iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Orang Kristen sulit hidup dalam kebenaran sebab firman yang ada di dalamnya dibunuh oleh iblis hingga sulit melakukan firman Allah. Tapi kalau perintah manusia cepat. Teruskan. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Iblis itu punya karakter pendusta. Tidak jujur. Pembunuh, yaitu pembunuh firman. Supaya iman saudara mati, hingga saudara tidak taat melakukan firman. Itu karakter iblis. Kalau saudara selalu berbantah dengan firman, saudara berarti terseret kepada karakternya iblis. Karakter iblis itu selalu mau memupuk hawa nafsu manusia daging. Kedudukan, disanjung, dihormati, wah, kalau sudah dihormati, wah, kalau sudah mendapat kedudukan, sudah mendapat kekayaan, wah, lupa Tuhan. Itu memang iblis memupuk. Tetapi kalau saudara ingin mengutamakan Tuhan, iblis selalu menekan. Puji Tuhan, hari-hari ini saya hidup bergaul dengan Allah, siang ataupun malam. Aku diberi tugas doa rantai. Jam 1, jam 11 kadang saya bangun. Bergaul dengan firman Allah. Jam 1 mulai doa sampai jam 2. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kemenangan. Mulai rasa cinta dunia ini makin kurang. Makin kurang. Makin kurang. Yang saya cintai adalah Tuhan. Kalau kita sudah memiliki karakter Kristus, luar biasa saudara. Karena karakter daging ini adalah karakter iblis yang tidak suka berkorban. Karakter iblis tidak suka memberi, paling suka diberi. Itu karakter daging. Kalau diberi berapa saja, tapi kalau memberi hanya sepersekiannya saja, sulit melakukan. Tapi kalau diberi berapa saja, berapa miliar, kalau mungkin bisa berapa triliun, siap menerima. Tapi kalau memberi kepada Tuhan, sulit dilakukan. Karena orang yang memberi itu sama dengan Yesus, memberikan nyawanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Memberi itu tanda bukti kita sebagai domba yang memberikan kepada permintaan gembala. Tapi kalau kita tidak bisa memberi dengan berbagai macam dalih, saudara menggali lubang yang akan menyengsarakan, mencelakakan hidup saudara sendiri. Ini ada orang Kristen, tokoh, tetapi menolak ajaran memberi, ajaran salib. Kita baca Matius 16 ayat 21 dan 22. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus
guru. Yesus Tuhan, banyak pengikutnya. Tapi ketika Yesus menderitakan berita korban, berita salib, berita harus dibunuh, apa jawab muridnya? Tetapi Petrus menjawab apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Pikiran tidak berkorban untuk Tuhan itu adalah pikiran iblis. Sekali lagi, dengarkan dan dicatat. Pikiran tidak mau berkorban bagi Tuhan itu adalah pikiran iblis. Contohnya siapa? Petrus menolak berita salib. Teruskan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Murid Tuhan menolak salib, menolak berita korban, menjadi batu sandungan Tuhan Yesus. Terus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan engkau Allah. tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, pikirannya iblis itu hanya sebatas kepentingan manusia daging. Itu didukung sekuat-kuatnya. Makin tidak bisa ibadah, iblis makin mendukung. Makin tidak bisa memberi kepada Tuhan, makin didukung. Kalau boleh, tidak berbuat sama sekali. Itu maunya iblis. Ini akan mencelakakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kalau kita sudah punya karakter yang suka memberi, menghormati berita salib, seperti Paulus, luar biasa saudara. Perkara dunia ini bukan sesuatu yang hebat. Tempat wisata dibangun. Mungkin kita harus berwisata ke sana. Mungkin kita jadwal, kita berwisata ke sana. Tahun depan, 2 tahun lagi, mungkin ke luar negeri dan lain sebagainya. Tetapi terjadinya corona, batal semua. Ini pelajaran yang baik. Dunia tidak bisa didambakan. Seperti apa hebatnya, kenyataannya sekarang tempat-tempat wisata tertutup. Kalau dibuka, orang tertentu yang masuk ke sana, kerugian berapa? Di Palangkaraya, pesawat tidak pernah, naik turun di sana. Ini berapa kerugian? Pemilik pesawat berapa triliun kerugiannya? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Dan saudara dididik membanggakan yang kekal. Itulah berita salib. Berita berkorban. Ini berita yang benar dari Tuhan. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini Rasul Paulus sudah mencintai kelemahan karena salib. Bagaikan pakaian. Ya, saya dan saudara memiliki pakaian yang indah. Kalau salib itu sudah merupakan keindahan dalam hidup, seperti Rasul Paulus sudah menutup kekurangan kita, menutup belang kita, menutup dosa kita. Itu bukti kemenangan yang diberikan Tuhan pada saya dan saudara. Apapun yang terjadi, monggo silahkan. Mau corona selesai ini ganti apa? Tidak menjadi persoalan. Karena yang kita berikan bukan perkara yang di dunia ini. Tetapi
perkara yang kekal, yaitu kerajaan surga. Kita baca yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 48 dan 54. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Manusia pertama, Adam makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Adam berasal dari debu tanah. Dan bersifat jasmani. Bersifat jasmani daging. Manusia kedua berasal dari surga. Adam kedua berasal dari surga. Beda materi, teruskan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Melompat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Luar biasa, saudara. Kita mati karena kebenaran. Jangan mati karena dosa. Mati kapanpun, dimanapun, saya hanya menyerah. Yang penting di dalam kebenaran. Kalau sampai kita mati dalam dosa, mengerikan, maka selagi masih ada kesempatan, ada waktu, beribadahlah. Akan kita adakan ibadah kembali hari Minggu, hari Rebu sore jam 6, hari Jumat khusus ibadah doa. Dan ibadah doa hari Jumat nanti akan sangat berubah dengan waktu-waktu yang lalu. Ini akan banyak kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Mari pemain musik, kita akan datang kepada Tuhan. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat tinggi hikmatnya. Luar biasa kalau kita bisa mengerti ini, saudara. Kalau tidak mengerti, saudara perlu berlutut, Tuhan tolong. Jangan aku menjadi bodoh di dalam Engkau, tapi aku menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh, betapa besar anugerahnya. Kita memiliki kemurahan yang dari Tuhan. Perlu kita hargai, saudara. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat tinggi hikmatnya. Telah menjadikan kita mempelainya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Betapa besar Oh, kemurahan anugerah Allah, saudara. besar anugerahnya. Hikmatnya amat tinggi. Kalau saudara tidak belajar sungguh-sungguh, tidak akan bisa memahami. Tuhan menghendaki kita kembali kepada ciptaan semula. Hidup sebagai Hawa terakhir, calon mempelai perempuan Tuhan, untuk menyongsong ke dalam Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kita bangkit diri, saudara. Haleluya.
kasih Allah. Oh betapa besar anugerahnya. Oh betapa besar anugerahnya. Oh aman, luar biasa. Kita masih diberi perpanjangan umur. Oh terima kasih Tuhan. Kami masih bisa memanfaatkan untuk hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak akan bertahan dalam dosa Tuhan. Haleluya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi, oh betapa besar. Oh betapa besar. Bukankah anugerah yang besar kalau saudara-saudara bangsa kafir dijadikan miliknya Tuhan karena iman kepada Kristus? Jangan sampai imanmu dibunuh oleh iblis. Telah menjadikan Kita mempelainya. oh betapa agungnya, Oh betapa agungnya kasih Allah. Haleluya. oh betapa agungnya kasih Allah. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kalau kami bisa memahami firman-Mu sungguh luar biasa. Kalau kami mendengar firman, bisa melakukan itu adalah kasih karunia Allah. Tapi kalau mendengarkan firman tidak bisa melakukan, itulah iblis berusaha selalu membunuh firman yang kami dengar, hingga tidak bisa hidup di dalam iman kami. Hingga mendatangkan iman kami tumpul, kami berteriak, Tuhan tidak mau menjawabnya. Tuhan, ampunilah kekurangan kami. Ampunilah kelemahan kami. Jemaat merindukan sungguh-sungguh hidup kekali lebih dari segala-galanya. Memberkati ibadah pertama kali di gereja ini Tuhan. Memberkati mereka yang belum mendapatkan waktu untuk ibadah bersama-sama. Karena masih sangat dibatasi. Kita perlu patuh taat kepada protokol kesehatan. Terima kasih yang ibadah di rumah, Engkau berkati sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Mari pelayan perjamuan tampil ke depan, karena tubuh dan darahnya akan dibagi-bagikan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Akan dibagi-bagikan, layakkan kami bersekutu dengan korban Tuhan. Karena oleh kebenaran firman secara permanen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Oh betapa Besar anugerahnya, oh amat tinggi hikmatnya, tak menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Oh betapa besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya, tak menjadikan kita
mempelainya. Kita bangkit berdiri, saudara. Oh betapa agungnya Kasih sekali lagi, oh betapa besar anugerahnya. Oh betapa Besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya, oh betapa agungnya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Benar, saya mengagumi kejadian ini. Katakanlah belum saya duga. Tahu-tahu ada pemberitahuan dari kabupaten. Gereja sudah mulai boleh ibadah tapi terbatas. Tidak seperti semula, harus patuh dengan protokol kesehatan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama mengangkat tubuhnya. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga ya mengambil cawan. Sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati ibadah kami, memberkati seluruh sidang jemaat. Tidak lama lagi kami akan berpisah, satu dengan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Mohon kiranya Tuhan menyertai kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita berkata, amin.